Lalu bagaimana dengan situasi di sekitar Lingkar Gentong arah Tasikmalaya? Kita langsung pantau Demes bersama rekan kita ada Rizka Rizlia langsung dari Tasikmalaya. Selamat siang Rizka, kalau tadi informasi yang saya bacakan sempat ada informasi menyebutkan penumpukan kendaraan karena ini tidak cukup banyak ya kendaraan yang melalui jalur Gentong. Lalu bagaimana situasinya siang ini di sana? Nampaknya ramai lancar di belakang Anda. Ya, selamat siang Heranov. Sebetulnya saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, namun dapat saya informasikan ya kondisi arus lalu lintas di kawasan Gentong ini terpantau ramai lancar begitu. Meskipun memang hari ini diprediksi sebagai hari di mana mulainya terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Data yang saya dapatkan dari pos timbang Gentong ini pada hari ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Jika pada hari sebelumnya, pada hari Selasa kemarin 18 April 2023 dari mulai pukul 00 sampai pukul 9 pagi tadi tercatat ada 5.900 kendaraan, namun pada hari ini dari pukul 00 sampai pukul 9 pagi tadi tercatat ada 20.100 kendaraan yang melewati kawasan Gentong atau jalur selatan ini untuk menuju ke Tasikmalaya, Ciamis dan juga ke Jawa Tengah, yang tentunya ini peningkatan secara signifikan dan didominasi dengan kendaraan roda 4 atau mobil berukuran kecil dan juga sepeda motor. Bisa Anda lihat ya Heranov, di belakang saya ini juga banyak sepeda motor yang membawa barang-barang kemudian terparkir di depan rest area karena memang ini para pemudik sedang beristirahat di salah satu titik rest area di kawasan Gentong, yang mana di sini terdapat fasilitas pengisian bahan bakar, kemudian juga ada tempat istirahat, ada saung-saung makan begitu, ada juga toilet dan musola yang memang ini bisa menjadi salah satu alternatif begitu bagi para pemudik untuk bisa beristirahat sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Ada pemudik tadi yang sempat saya ajak berbicara atau ajak ngobrol begitu ya. Ada yang berasal dari Karawang, kemudian juga ada yang berasal dari Bekasi, ada yang berasal dari Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan tentunya dari Bandung Raya. Nah, kita akan coba tanya ya Heranov dengan salah satu pemudik nih yang menggunakan motor dari Cianjur menuju ke kota Tasikmalaya. Nih kita akan berbincang dengan Kang Hendra. Halo Kang Hendra. Kang Hendra, nggak apa-apa Kang Hendra, duduk aja Kang Hendra sambil istirahat. Nih Kang Hendra, gimana tadi kan perjalanan dari Cianjur ya? Perjalanan dari Cianjur mau ke Tasikmalaya. Nah ini gimana tadi kondisi arus lalu lintas mulai dari Cianjur sampai Tasikmalaya, Kang? Alhamdulillah dari Cianjur lancar. Saya berangkat dari jam 5:30 sampai sini jam 12 kurang ya, lancar. Cuma ada sedikit macet di daerah apa itu deh? Daerah Limbangan, iya Limbangan sama apa namanya? Malangbong, iya sama Malangbong. Cuma kalau motor masih tetap bisa jalan. Nah ini kan Kang Hendra memilih mudik menggunakan motor ya Kang ya. Nah ini ada persiapan nggak sih Kang mudik pakai motor? Tentu kalau persiapan harus dari mulai badan itu harus fit karena perjalanan Cianjur sampai ke Tasik itu lumayan jauh. Jadi harus kita sarapan lah. Terus sebelum berangkat ke sini minum obat multivitamin gitu. Siap. Nah Kang, kalau misalnya Rizka lihat kan dari Cianjur menuju Tasikmalaya ini 120 km ya Kang ya. Nah Akang udah istirahat berapa kali nih Kang tadi selama di perjalanan? Saya istirahat ini yang kedua kali. Saya santai aja gitu menikmati mudik. Karena saya baru sekarang ini mudik. Selama 7 tahun saya nggak pernah mudik. Karena dulu terkendala dengan jarak yang jauh gitu. Baru sekarang dari Cianjur ke Tasikmalaya. Jadi ini pertama kali mudik pakai motor, gimana nih Kang pengalamannya? Asik, mantap pakai motor. Udah. Tapi berarti tetap harus hati-hati ya Kang kalau mudik pakai motor ya, pastikan kendaraannya juga kondisi tubuh prima ya Kang Hendra. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan biar bisa berlebaran bersama keluarga ya. Nah itu dia Ranov, salah satu pengalaman pemudik yang menggunakan motor dari Cianjur ke kota Tasikmalaya. Dan dapat saya informasikan juga ya Ranov, memang ketika mudik menggunakan motor ini harus ekstra berhati-hati, pastikan untuk selalu beristirahat setiap 2 hingga 2,5 jam sekali untuk memastikan atau menjaga kondisi tubuh tetap fit. Begitu juga dengan barang bawaan
Ini diimbau untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan juga pastikan selalu berhati-hati mengingat di jalur Gentong ini, di jalur selatan tepatnya di Gentong ini, kontur jalan atau karakteristik jalannya ini agak berkelok, kemudian juga ada tikungan tajam dan dikhawatirkan licin ketika hujan turun. Nah, ini harus menjadi fokus dari para pemudik motor. Informasi yang saya dapatkan dari pos terpadu tadi di pos Gentong terjadi kecelakaan pada tadi malam, 2 kecelakaan tunggal yang terjadi pada motor akibat dari jalanan yang licin di tikungan tajam ini yang juga harus diperhatikan begitu oleh para pemudik motor. Dan selain itu juga dari perbatasan Kabupaten Garut menuju Tasikmalaya ini juga yang harus diwaspadai adalah titik di kawasan Malangbong tadi seperti yang dijelaskan oleh Kang Hendra, salah satu pemudik tadi, bahwa memang di situ menjadi salah satu titik rawan kemacetan karena memang ada pasar, kemudian juga ada pertigaan di mana aktivitas masyarakat di pasar ini cukup tinggi. Selain itu juga adanya angkutan kota dan juga bus yang menurunkan dan menaikkan penumpang secara tidak tertib. Sehingga ya para pemudik diharapkan berhati-hati dan juga waspada agar perjalanannya sampai ke tujuan ini bisa aman. Heranov. Baik, perlu diperhatikan ya, ada sejumlah titik rawan kemacetan, rawan kecelakaan menuju ke arah Tasikmalaya.